Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Faisan di channel Ihsan Petani Muda teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini diberi kesehatan ya, dimudahkan segala urusannya, dan yang pasti mudah-mudahan selalu diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, di sini ya Faisan sedang berada di lahan Faisan. Lahan ini yang niatnya Faisan akan tanami terong teman-teman. Ya. Jadi di kesempatan video kali ini ya Faisan akan melakukan pemberian pupuk dasar teman-teman ya untuk lahan Faisan ini lahan 100 subin atau kalau dimeterkan sekisaran 1400 meter ya. Untuk kapasitas tanaman masuk kisaran 3500 batang jika jarak tanamnya 55 kali 45 cm. Oke, seperti ini. Jadi di sini ya Faisan akan berbagi tips cara pemberian pupuk dasar yang benar, tepat, dan juga simpel tentunya teman-teman. Yang pertama, kalau di versi Faisan untuk pemberian pupuk dasar ini setelah ini ya, sebelum ini teman-teman, ini sudah dikasih kapur dolomit kisaran 12 hari yang lalu ya. Sudah Faisan kasih kapur dolomit dan ini buktinya teman-teman. Ya. Jadi pertama pemberian pupuk kapur dolomit didahulukan, setelah olah lahan ini selesai siap, baru pemberian kapur dolomit, dan seterusnya baru pemberian pupuk kimia ya. Dan jika teman-teman mau menggunakan pupuk kandang ya bisa teman-teman, silahkan, lebih bagus jika menggunakan pupuk kandang itu juga lebih bagus, atau pupuk kandang atau mungkin kotoran ayam ya, itu juga bisa. Dan saran Faisan jika menggunakan pupuk kandang harus difermentasi dulu teman-teman ya. Jadi kalau untuk Faisan untuk di pemberian pupuk dasar ini Faisan tidak kasih karena memang tidak sempat, dan juga karena Faisan kalau menggunakan pupuk dasar itu agak sedikit ribet dan juga tenaganya memakan banyak waktu tenaga teman-teman. Oke, jadi Faisan hanya menggunakan kapur dolomit dan juga pupuk kimia. Di sana ntar Faisan akan bahas. Oke, yang pertama untuk cara pemberian pupuk dasar versi Faisan ini, kalau Faisan pemberian pupuk dasar seperti ini ya, itu dijalar dulu teman-teman. Kalau di daerah Faisan itu namanya dijalar. Jadi di tanahnya kita tarik ke tengah seperti ini ya, seperti yang sedang Bamin lakukan itu. Nanti sebaliknya juga untuk yang sebelah kiri ini kita kumpulkan ke tengah. Ini bertujuan untuk nanti pemberian pupuk dasar kita kasih di jalaran ini ya, kita jalaran di sini, dan setelah itu nanti bisa ditutup kembali teman-teman dengan tanah yang ada di tengah ini ya, ditutup kembali seperti ini, seperti yang kami lakukan. Kita praktekkan saja sebentar teman-teman. Seperti ini ya, kita tarik ke tengah. Setelah itu nanti kita beri pupuk dasarnya ada di bagian jalaran ini. Nah seperti ini, seperti yang sedang Bang Mengun lakukan dan juga Bang Maskur ya. Nah seperti ini ya, kita tarik ke tengah seperti ini, dan nanti sebaliknya juga yang bagian sini kita tarik ke tengah juga ya, seperti itu. Jelas ya. Oke, jadi kita akan bahas masalah pupuk dasarnya Faisan menggunakan apa saja sambil menunggu Bang Minggu dan juga Bang Maskur selesai melakukan jalaran, tinggal 3 bedengan teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk pupuk dasarnya ya, Faisan menggunakan ada NPK Ponska dan juga SP36. Ini jumlahnya 2 kintal untuk lahan 100 subin atau 1400 meter ya, sampai ke sana itu. Oke, jadi di sini ya untuk pupuk dasarnya Faisan kasih 2 kintal ini untuk lahan 100 subin teman-teman. Oke, jadi di sini Faisan katakan sekalian untuk pupuk dasar sebetulnya selera teman-teman. Tinggal mau ditambahkan misal pupuk KCL atau mungkin pupuk yang lainnya, itu selera. Karena apa? Karena menurut Faisan kalau untuk pupuk dasar yang penting ini SP36 ya, SP36 paling penting, dan juga NPK. Sedangkan untuk unsur hara kalium misalnya seperti KCL Kanada atau mungkin merek dagang yang lainnya, itu kalau menurut Faisan bisa diaplikasikan di pengocoran saja atau di pupuk susulan teman-teman. Karena itu kalau kita keruskan, kalau kita hitung itu sangat boros sekali teman-teman. Jadi saran Faisan kalau untuk pemupukan pupuk dasar yang penting ini
SP36 atau mungkin Vertipos ya, yang kemarin seperti Baisan aplikasikan di tanaman pare dan juga tanaman gambas, itu Baisan menggunakan Vertipos. Cuman Baisan kemarin cari di kos pertanian lagi kosong teman-teman ya, jadi Baisan menggunakan SP36. Tidak apa-apa, yang penting kandungan haranya yaitu fosfatnya kisaran 36% dan juga ada kandungan sulfurnya sekitar 15%. Sedangkan untuk NPK Ponskanya di sini kandungan haranya yaitu nitrogennya 15%, fosfatnya kisaran 10% dan juga kaliumnya kisaran 12% teman-teman. Oke, jelas ya. Oke, ini langsung saja Bamingun dicampur, diaduk, dicampur semua ya. Oke, jadi di sini ya Baisan ulangi lagi teman-teman. Jadi untuk pupuk dasar selera, jika teman-teman mau menggunakan pupuk dasar ditambahkan menggunakan KCL atau mungkin pupuk unsur hara yang lainnya, misalkan pupuk unsur hara NPK 1616 juga tidak apa-apa, itu lebih bagus, atau NPK grower atau NPK yang lainnya tentunya teman-teman ya, masih, karena untuk NPK jenisnya banyak sekali, itu terserah. Yang penting saran Baisan kalau di pemupukan pupuk dasar gunakan dominan fosfat. Karena apa? Karena fosfat itu bertujuan untuk di perakaran. Kalau di masa vegetatif ya, kalau di generatif dia untuk memacu pertumbuhan bakal bunga dan juga buah teman-teman. Oke, makanya Baisan selalu menggunakan fosfat. Jika perakarannya tumbuh subur, tentunya untuk tanamannya pun insya Allah tumbuh dengan subur, tentunya dengan perawatan, diikuti dengan perawatan yang lainnya, ada penyempraian dan juga pengocoran teman-teman. Oke, jelas seperti ini ya. Ini sambil nunggu Bamingun ini mencampur pupuk ini semua teman-teman, Baisan kasih tahu dulu untuk seperti ini yang memang paling penting juga teman-teman di masalah pemberian pupuk dasar ini, yaitu cara ini jalaran ya. Baisan ulangi sekali lagi karena memang tadi ada sedikit yang lupa teman-teman. Oke, kita ambil di sini saja. Itu seperti yang sedang Bang Maskur lakukan ya. Jadi teman-teman, jika teman-teman melakukan pemberian pupuk dasar seperti ini, dijalar dulu ya. Oke, sebentar. Dijalar seperti ini, itu simple dan juga cepat. Tapi jika teman-teman mau menggunakan alat seperti kultivator, itu juga lebih bagus ya. Itu juga lebih bagus teman-teman. Jika mesinnya ada, berhubung di sini Baisan belum punya mesinnya ya, jadi Baisan menggunakan manual. Setelah ini nanti ya ditabur semua kanan kiri, baru ditimbun lagi. Jika menggunakan alat kultivator bisa ditabur dulu baru di mesin diaduk ya. Dan jika tidak ada mesin kultivator teman-teman bisa menggunakan alat seperti itu, cangkul seperti biasa. Jadi ditabur dulu baru dicangkul, diaduk ya, sama saja sebetulnya teman-teman. Kalau Baisan lebih suka menggunakan hal yang seperti ini daripada yang dicangkul manual, itu lebih lama teman-teman. Oke, jelas ya. Ini sambil nunggu Bamingun selesai melakukan pencampuran, kita skip dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini ya sudah siap diaduk tadi untuk pupuk SP36 nya dan juga NPK Ponskanya sama Bamingun. Langkah selanjutnya yaitu proses penaburan, seperti yang sedang Bang Maskur lakukan itu teman-teman. Oke, kita kesini dulu biar lebih enak. Jadi setelah diaduk baru ditabur di bedengan yang sudah dikasih, yang sudah dijalari tadi ya, atau sudah kita timbun tanahnya ke tengah seperti ini. Seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini ya, ditabur di kanan kiri bedengannya sudah kita jalar tadi. Oke, jelas seperti ini ya. Setelah penaburan ini selesai teman-teman, baru proses perapian seperti yang sedang Bang Mingun lakukan seperti ini ya. Nah ini ya, ini proses perapian seperti ini teman-teman. Jadi setelah tadi dikasih pupuk dasar langsung dirapikan saja seperti ini. Nah seperti yang sedang Bang Mingun lakukan. Jadi untuk pupuk dasarnya itu ditimbun. Oke, atau jika tidak seperti ini bisa diaduk menggunakan yang sudah Baisan sebutkan tadi di depan ya, menggunakan alat kultivator atau dengan cangkul kita tabur, kita aduk lagi, itu juga bisa. Tapi kalau Baisan lebih suka menggunakannya dijalar dan dijalar seperti ini, lalu proses perapiannya seperti ini. Jadi ini langsung bisa nanti ditutup mulsa teman-teman. Jika mau dirapikan lagi mungkin di jalur perawatan ada yang tanahnya ada yang berjatuhan atau longsor, bisa dirapikan lagi, itu juga bisa.
terserah teman-teman, selera teman-teman ya. Oke, tapi saran Baisan jika sudah seperti ini jangan langsung ditutup menggunakan mulsa, disemprot mikroba dulu ya, atau dekomposer, agar nanti tanahnya lebih subur dan juga untuk menghambat serangan atau pertumbuhan jamur-jamur yang tidak baik untuk tanaman. Oke, seperti itu. Mungkin jamur fusarium atau juga bakteri-bakteri yang kurang menguntungkan untuk tanaman teman-teman. Bisa menggunakan M21 atau M4 juga bisa teman-teman. Saran Baisan sebelum melakukan penutupan di spray dahulu untuk bedengannya. Oke ya, ini untuk pupuk dasar tanaman terong teman-teman. Jadi Baisan ulangi lagi, ada SP36 dan juga ada NPK Bonuska. Jadi saran Baisan untuk pupuk dasar tidak usah yang terlalu muluk-muluk atau bahasanya itu seperti KCL ya, kalium. Kalau saran Baisan tidak usah, yang penting ada SP36 kandungan fosfatnya, itu paling penting karena untuk memacu pertumbuhan perakaran kalau di fase vegetatif itu paling bagus teman-teman. Oke, seperti yang sedang Bang Maskur lakukan itu ya, proses penaburan di bedengan setelah dikasih jalaran seperti itu tadi teman-teman. Oke, jelas ya. Jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Baisan juga mau membantu melakukan pemupukan dasar teman-teman. Dan mungkin dari penjelasan atau teman-teman kurang paham, bisa nanti ditanyakan di kolom komentar saja biar lebih enak teman-teman. Oke, jadi cukup sekian dari Baisan teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika videonya bermanfaat ya, jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel petani muda semakin berkembang teman-teman. Oke, bagi yang sudah subscribe, Baisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Oke, sekian dari Baisan. Salam petani muda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.